Setelah sebelumnya hadir di hadapan awak media melalui virtual menjawab semua tudingan miring seterunya, Selasa siang lalu, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, keyboardis band Noah David Kurnia Albert alias David Noah kembali hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penggelapan serta penipuan yang sebelumnya dilaporkan rekan bisnisnya Lina Yunita. Selama kurang lebih 4 jam, David menjawab tak kurang dari 31 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa pihak penyidik, David menepis anggapan jika dirinya terlibat dalam skandal penipuan dan penggelapan uang. Ia juga mengklarifikasi jika hubungannya dengan Lina merupakan hubungan bisnis. Undangan kita jam 1. Undangannya jam 1, baru selesai sekarang. Gitu. Jadi, udah dijelasin tadi. udah tadi kan seputar kronologis kejadian saja. Udah. Baik, Bos, ya. jalan dulu nih. Tapi tidak bisa dirugikan dengan tuduhan. Ya pastilah, pasti. Tapi ya kalau emang harus dilewatin ya udah. Tapi ada rencana untuk kalau misalnya tidak benar melaporkan pencemaran nama baik. Tidak ada niatan ya, karena teman saya juga lagi sakit, gimana ya? Gitu. Oh support. Itu bukan tanggung jawab saya sebenarnya ya. Tapi kalau secara pertemanan, secara moral memang saya sih gitu. Dan itu udah dari awal diungkapkan kok. Gitu udah mau ya udah deh, gitu kan. Cuman kan ya nanti kita lihat deh gimana. Udah ada respon dong dari teman-teman Bang David yang ikut bisnis? Nggak ada. Sebelumnya, Lina Yulianti dan kuasa hukumnya melaporkan mantan suami Gracia Indri ini ke Polda lantaran sudah jengah karena David yang dipinjaminya uang sekitar 1 miliar lebih untuk urusan bisnis tak jua mau melunasi hutangnya. Kubu Lina bahkan menuding David cenderung menghindar hingga sulit ditemui. Dari pihak yang menyatakan dia sebagai lawyernya telah mengajak untuk bertemu dengan saya. Itikat baik kan seharusnya sebelum dilaporkan ke polisi ya? Sudah. Dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya, gitu. Karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya. Gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu itu juga nggak cukup ya. David sendiri tak memungkiri jika ia masih tersangkut urusan piutang bekas modal proyek uang yang sebelumnya digarap bersama teman-teman bisnisnya. Namun karena situasi pandemi, proyek yang sedianya berjalan lancar malah nyaris bubar tanpa kejelasan. Bak jatuh tertimpa tangga saat David harus mempertanggungjawabkan semua sangkutannya untuk Lina, sejawat bisnis David malah satu persatu pergi meninggalkannya sehingga proyek pekerjaan pun berantakan. Namun meski David mengaku terpuruk, ia tetap berusaha pasang badan dan beritikat melunasi semua sangkutan meski ia sendiri mengaku sama sekali tak mencicipi uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Bukan tanggung jawab saya sebenarnya ya, tapi kalau secara pertemanan, secara moral memang saya sih gitu. Dan itu udah dari awal diungkapkan kok, gitu udah mau ya udah deh, gitu kan. Cuman kan ya nanti kita lihat deh gimana. Udah ada respon dong dari teman-teman Bang David yang ikut bisnis? Nggak ada. Oke, sampai mana Pak? Terima kasih tanggung jawab Bang David. Terima kasih ya. Saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu saya coba handle sendiri gitu. Nah begitu pandemi, projectnya di cancel
saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi project gitu kan. Mereka akhirnya mempending project ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, ini gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Hingga kemarin usai diperiksa, kubu David masih terus berupaya menyelesaikan kasus tersebut dengan cara kekeluargaan. Sementara kubu Lina pun siap jika David mau melunasi semua sangkutannya tanpa dicicil. Apalagi wanita yang mulanya sebagai teman David ini mengaku tengah didera kesulitan ekonomi hingga sang bundanya tengah sakit kronis. Ya, sama-sama dalam kondisi sulit dan tertekan. Lantas, akankah David dan Lina menuai kesepakatan damai tanpa harus terlibat sengit di meja hijau? Ya, kalau Anda jadi saya sedang sakit, ibu saya sakit, butuh segala macam biaya, terus dipersulit seperti ini kan bagaimana? Tapi ya dimaafkan saja, tapi ya Penuhi kewajiban. penuhi kewajiban lah. Pihak pelapor seperti konferensi pers kemarin kita sudah jalin komunikasi, kita sudah mediasi, seperti yang saya katakan di konferensi pers bahwa kemungkinan kita mediasi untuk musyawarah mufakat, untuk damai, kekeluargaan itu yang akan kita tempuh. Dan itu sudah kita lakukan sejak Juli jauh sebelum laporan. Saat David harus menghadapi kenyataan terpuruk secara ekonomi, dan pada yang saat harus mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang tak kecil milik Lina, di tempat berbeda, pesinetron kontroversial Aldi Taher yang belakangan mengaku tengah kesulitan finansial hingga harus menjual mie ayam di depan rumahnya, hingga sempat mengaku butuh pekerjaan untuk beli susu. Baru-baru ini, baru saja dikaruniai buah hatinya, buah cinta dengan istri barunya Salsabili. Lagi-lagi kejutkan publik setelah secara terbuka ia menagih janji dari Sultan Andara Raffi Ahmad untuk biaya persalinan putrinya. Entah apakah cara tersebut merupakan canda atau Aldi serius lantaran pernah dijanjikan pihak Raffi? Oh iya, ini saya nagih utang nih, utang janji. Iya kan Raffi berjanji nih, videonya ya saya unjukin ya. Nih, ya awalnya saya nggak minta, cuman tiba-tiba Raffi ngomong begini kan, ya udah akhirnya saya tagih dong. Udah gak dengar Ali Taher 2 minggu lagi istrinya lahiran. Ya. Apa yang bisa gue support lu bilang sama gue support. Apa yang bisa gue support lu bilang. Jadi Raffi mau support lahiran anak kan. Alhamdulillah udah lahir nih, jadi kemarin tuh Aldi udah bilang support biaya rumah sakit aja. Udah WA, cuma belum dibales. Tapi mungkin lagi sibuk kali kan, makanya nih WA aja belum dibalas, apalagi teleponnya, jadi nggak apa-apa. Saya sampein lewat sini. Soalnya kan Raffi kan ngomongnya di TV. Ngomongnya di TV ya, saya sampein juga di TV. Alhamdulillah Om Raffi, my brother, adikku sayang Raffi Ahmad, sudah lahiran nih ponakannya. Waktu itu brother sampein kalau istri Aldi Taher mau lahiran, lu bilang aja mau gue mau support apa. Nah tadi gue udah nyampein waktu itu support biaya rumah sakit. Cuman mungkin karena kesibukan belum ada jawaban. Nah ini jadi nginfoin itu aja gitu. Ya yang namanya hidup kan pasti kan kita butuh ya. Saya jual mobil buat bayar rumah sakit. Makanya saya minta sama Om Raffi kan. Om Raffi nanya kan mau gue support apa. Saya langsung bilang biar rumah sakit aja Vi. Ya makanya saya jual mobil buat biar rumah sakit sama beli popok anak.
Di media sosial, sejak Nagita Slavina diketahui hamil untuk kedua kalinya, Aldi memang getol nyenggol akun milik presenter tajir ini meski Raffi sendiri bersikap dingin pada Aldi. Bahkan ia berusaha saling mendoakan agar kelak si Jabang terlahir sehat hingga menghubungkan kelahiran putrinya dengan Rafathar. Di tempat berbeda, usai 5 tahun mendekam dari balik jeruji besi atas kasus asusila dan kasus suap, pedangdut Saipul Jamil dalam waktu dekat, yakni 3 September mendatang, akan menghirup udara bebas. Di hari-hari kebebasan mantan suami Dewi Persik itu, ada sosok pedangdut Indah Sari yang sudah tak sabar menanti kebebasan Bang Ipul. Lantas apa saja luapan hati Indah Sari di detik-detik jelang kebebasan lelaki yang disebut-sebut bakal jadi suaminya ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Bang Haji suka kasih kabar, kan di sana ngantri ya kalau mau telepon gitu, video callan. Ya saya bisa lihat wajahnya, saya bisa lihat matanya, cerianya, cuma dari video call itu. Yang pastinya kita keluarga besar semuanya menyambut kepulangannya sukacita, bahagia. Dan Bang Haji Ipul tuh kan tadinya ada rumah di Kelapa Gading, sekarang nggak ada ya. Kemarin kita baru bersih-bersih rumah ya Bang. Iya. Rumah yang dibeli sama Bang Haji Ipul sebelum dia masuk itu masih tanah tadinya kan. Alhamdulillah kita sudah dapat berita gembira berkenaan dengan insya Allah akan bebasnya Saipul Jamil pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Ya, di antara sahabat dan teman dekat Bang Ipul, Indah Sari boleh disebut paling setia menemani Bang Ipul selama terpuruk di dalam penjara. Maka wajar jika kelak saat kebebasan Bang Ipul, Indah Sari adalah wanita yang paling menantikan kehadiran kembali Bang Ipul di jagat hiburan tanah air. Apalagi kabarnya ada banyak pekerjaan yang sudah menunggu lelaki yang sejak lama dicintainya ini jelang hari kebebasan Bang Ipul. Lantas benarkah Indah Sari akan menjadi pendamping Bang Ipul sungguhan atau hanya akan jadi teman sepanjang karir Bang Ipul tanpa kejelasan status? Masih. Ya makanya kalau ada yang bilang popularitasnya Saipul Jamil akan tenggelam atau tidak, ya alhamdulillah dengan masuknya satu hari ada 5 program dan kebetulan kemarin Bang Haji Ipul juga sudah tekan kontrak dengan satu label. Karena sudah tekan kontrak 3 tahun maksudnya. Iya, 3 tahun dari label, tapi Bang Sam ketika Bang Sam 2 bulan sudah tekan kontrak, baru beberapa bulan yang lalu itu telepon ke saya labelnya mungkin belum rezeki ya, dan orang itu berani sanggup bayar Saipul Jamil mau berapa kalau kontrak eksklusif dengan label baru. Itu berarti kan nama Saipul Jamil itu luar biasa. Nama Saipul Jamil itu benar-benar nggak mati karena entertainer yang sejati itu yang dicari. Jadi stasiun TV, pihak label, itu label yang telepon ke saya itu sampai bilang kalau saya bisa bawa Saipul Jamil ke label dia, saya aja dikasih Honda Civic. Coba bayangkan, berapa kontrak untuk seorang Saipul Jamil?